Pemirsa, eksekusi lahan dan rumah di Cakung, Jakarta Timur berujung ricuh. Warga yang menolak eksekusi melawan dan bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi saat eksekusi rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saling dorong antara aparat dan warga pun tak terhindarkan. Warga menolak rumahnya dieksekusi dan memilih bertahan. Pemilik rumah berdalih memiliki surat-surat atas lahan yang ditempati. Jadi saya itu di rumah ini beli tanah sawah hampir 1,5 meter itu saya beli, Pak. Saya uruk. Berapa tahun kemudian saya bangun sampai sekarang masih utang. Kok tiba-tiba saya disuruh kosongin rumah saya? Saya beli, kan saya lihat prosedur suratnya, AJB, semua benar. Kenapa kok saya tiba-tiba mau dieksekusi? Maaf ya, saya pakai masker untuk menyalahi protokol. Nah, saya sekarang disuruh kosongin rumah saya dengan alasan mereka juga punya surat, tapi ahli waris sendiri menyatakan tidak kenal mereka. Adapun ada perlawanan dari pihak para termohon, itu hak hukum dari mereka, dan itu di tingkat pertama di NO. Jadi pada prinsipnya kalau sudah tingkat pertama di NO, itu perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, jadi eksekusi tetap dilaksanakan begitu. Nah ini ada 3 sertifikat dan ini ada beberapa rumah yang terpecah-pecah gitu ya. Dalam eksekusi ini petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga menjadi provokator. Meski sempat mendapat pengadangan, petugas tetap mengeksekusi rumah sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasangan suami istri anggota TNI diduga ditembak orang tidak dikenal di Bandar Lampung. Kedua korban mengalami luka tembak di bagian tubuhnya, sementara aparat kepolisian masih mengidentifikasi motif penembakan. Usai dievakuasi, korban penembakan yang merupakan prajurit TNI Angkatan Udara bernama Pratu Nurrohman, berusia 26 tahun, dan istrinya Ria Astuti, 25 tahun, menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akibat luka tembak pada bagian tubuhnya saat berada di dalam mobil. Peristiwa penembakan terjadi saat keduanya melintas di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung, Lampung pagi tadi. Polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Bahkan kendaraan mobil milik korban turut diperiksa untuk mencari selongsong peluru. Sementara polisi masih menyelidiki motif penembakan dengan berkoordinasi kepada pihak Denpom Angkatan Udara. Tembakan ya seperti itu. Kalau Luka tembaknya sendiri Pak Kasat? Ini yang masih kita gali ya, nanti kita sampaikan lagi perkembangannya. Kalau untuk motif sementara belum kita ketahui seperti apa? Belum, sampai saat ini belum kita ketahui, dan sampai saat ini kita juga masih berkoordinasi dengan POMAU ya. Dan POMAU karena ini adalah prajurit TNI aktif. Luka tembaknya di bagian mana aja Pak Kasat? Oh, nanti kita jelaskan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polemik tes wawasan kebangsaan masih membayangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim pemantauan Komnas HAM telah memeriksa 19 pegawai KPK, namun hari ini pimpinan KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan Komnas HAM. Tidak hadirnya pimpinan KPK termasuk Firly Bahuri sebagai ketua pada panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan disebut justru merugikan lembaga anti rasuah sendiri. Namun Komnas HAM masih terbuka dan berharap agar para pimpinan KPK datang untuk menghadiri panggilan pemeriksaan agar dapat memberikan keterangan penyeimbang terkait tes wawasan kebangsaan yang membuat 75 pegawai tidak lolos dan dipecat. Kami sudah melayangkan sebenarnya sejak minggu kemarin 10 surat panggilan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi, keterangan, dan berbagai hal yang bisa menjernihkan peristiwa ini bagaimana. Nah, salah satunya dari 10 itu adalah pemanggilan sebenarnya yang harusnya terjadi hari ini. Namun teman-teman pimpinan KPK, kolega-kolega kami hari ini tidak bisa.
Pemirsa, K-Vision resmi menghuni kantor baru mereka di MNC Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat. Dengan semangat baru, harapan baru, TV satelit berbayar milik MNC Group yang telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia ini berkomitmen untuk terus memberikan tayangan yang menghibur, edukatif, dan berkualitas. PT Digital Vision Nusantara atau K-Vision telah resmi memindahkan kantor mereka dari kawasan Palmerah, Jakarta Barat ke MNC Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat. Dengan berlokasi di kantor baru, K-Vision diharapkan mampu bersinergi dengan MNC Vision Networks Group dan unit-unit di MNC Group lainnya. Yang pasti koordinasinya lebih baik dengan unit-unit yang lain, karena K-Vision kan dalam satu naungan MNC Vision Network, bersama-sama dengan MNC Vision, bersama-sama dengan Vision Plus, dengan MNC Play, dan juga media kita yang lain atau unit kita yang lain di luar media. Jadi koordinasi pasti lebih bagus, dengan diharapkan akan terjadi sinergi yang lebih maksimal, baik buat K-Vision dan baik bagi yang lain juga. Dan yang kedua, secara moral ya, menumbuhkan percaya diri yang lebih tinggi karena sudah kumpul di sini yang tadinya di tempat lain. Iya, target kita kembali kita memang menargetkan kita itu menjadi market leader, dan juga target kita untuk seluruh karyawan itu, seluruh stakeholders itu memperoleh manfaat dari bisnis K-Vision ya, yang kita harapkan sustainable ya kan untuk beberapa tahun ke depan, sehingga semuanya membawa manfaat untuk semua lah, termasuk juga untuk MNC Group. Dengan semangat baru, K-Vision akan mampu memberikan layanan terbaik dan menyajikan tayangan unggulan berkualitas, baik lokal maupun internasional. Perusahaan TV satelit berbayar dengan jutaan pelanggan hingga seluruh pelosok Indonesia ini akan memanjakan pelanggannya dengan ragam pertandingan sepak bola Piala Eropa 2020. Jadi, tunggu apa lagi, segera berlangganan K-Vision sekarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sosok makhluk misterius yang menggegerkan warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat akhirnya terungkap. Sosok yang terekam kamera pengawas milik BKSDA Agam tersebut ternyata seekor beruang. Ternyata inilah sosok makhluk misterius yang selama ini meresahkan warga. Dalam rekaman kamera milik BKSDA, makhluk yang selama ini Makhluk yang selama ini disebut warga berwarna hitam dan berbau ternyata adalah seekor beruang. Sebelumnya, pihak BKSDA memasang kamera pengawas di dalam hutan setelah ada laporan warga mengenai makhluk misterius. Penampakan makhluk misterius tersebut sempat meresahkan warga. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait makhluk misterius ini sudah bergabung bersama kami Kepala BKSDA Resor Agam Ade Putra. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Mas. Pak Ade, jadi sosok makhluk misterius ini betulkah beruang? Betul, jadi setelah beberapa minggu ini warga Kecamatan Pelembayan di Kabupaten Agam ini dihebohkan adanya kemunculan makhluk yang sebelumnya sebagian besar warga mempercayai itu adalah makhluk gaib. Kemudian kita dari BKSDA yang menerima laporan langsung ke lokasi melaksanakan identifikasi dan kita menemukan tanda-tanda keberadaan satwa berupa jejak dan cakarat. Baik. Tetapi karena masyarakat masih memiliki kepercayaan, jadi masih menganggap itu sebagai semacam makhluk gaib. Gitu Mbak Nisa. Baik, Pak Ade, disebutkan hewan ini berbau. Apa yang menyebabkan beruang ini menjadi berbau? Apakah karena ada luka yang membusuk atau apa, Pak? Baik, jadi setelah itu kita melaksanakan pemasangan kamera trap atau kamera jebak sebanyak 3 unit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran visual. Jadi kemudian setelah hari ini kita bongkar kameranya, kita dapatkan gambaran bahwa itu adalah satwa beruang madu. Nah, kemudian kenapa beruang ini berbau? Memang satwa ini sebagai satwa liar yang biasa hidup di alam, memang identik dengan bau-bau menyengat. Jadi selama ini yang dilihat warga itu misalnya penampakannya berbulu lebat, rambut panjang, kemudian juga berbau, ini ternyata adalah seekor satwa beruang. Baik, Pak, di tempat beruang ini terekam kamera, apakah dekat dengan pemukiman warga? Sangat dekat sekali, hanya berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah warga. Kalau dari jalan raya itu hanya berjarak kurang lebih 10 meter.
Baik, apakah pernah terlihat di sekitar pemukiman warga, Pak? Oh, kalau kita melihat dari kebiasaan satwa ini, memang daerah Palembang ini sendiri merupakan daerah yang berdekatan dengan kawasan cagar alam. Jadi sangat dimungkinkan adanya satwa-satwa yang melintas. Apakah sebelumnya ada laporan ternak yang hilang atau ternak yang mati, Pak? Pada tahun 2017 dan juga 2018, memang di daerah munculnya satwa ini memang pernah terjadi konflik satwa beruang, di mana satwa pada waktu itu masuk ke pemukiman warga dan merusak beberapa tanaman warga. Baik, apakah ada rencana dipindahkan beruang madu ini ke wilayah yang lebih jauh dengan pemukiman karena khawatir akan dilukai atau disakiti oleh warga sekitar, Pak? Jadi setelah kita dapat memastikan berdasarkan hasil kamera trap ini ternyata satwanya adalah beruang madu, direncanakan besok kita akan mengevakuasi satwa dengan menggunakan perangkap. Tujuannya selain untuk keamanan warga juga untuk keselamatan dari jenis satwa yang dilindungi ini, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ade Putra, Kepala BKSDA Resor Agam telah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, kematian misterius juga pernah terjadi pada beberapa hewan ternak. Puluhan kambing mati misterius di Kuningan, Jawa Barat. Sementara di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, ratusan hewan ternak mati dengan kondisi tersayat-sayat dan kehabisan darah. – 48 ekor kambing mati misterius di Desa Cipondok, Kuningan, Jawa Barat. Puluhan ekor kambing ini mati dengan kondisi sama, yaitu luka pada bagian leher dan paha. Katanya kok ada kambing di hutan, katanya. Pas saya nengok ke kandang, biasanya kan kalau bawa pakan, kambing itu suka berdiri kan kalau ada bawa pakan. Tapi semuanya nggak ada yang berdiri. Pas saya nengok ke dalam kandang tuh udah pada mati semua. Petugas dari Dinas Peternakan mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab kematian kambing milik warga. Kematian diduga akibat diserang anjing liar dan kelelawar. Melihat situasi biasanya yang melakukan pemangsaan secara bergelombol gini biasanya anjing liar, anjing hutan ataupun anjing liar. Jadi sementara ini asumsi kita yang melakukan ini adalah anjing liar. Sebelumnya, Juni 2020, warga dusun Pargompulan, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara digegerkan dengan kematian misterius hewan ternak mereka. Ratusan hewan ternak mulai dari ayam, itik, kambing hingga babi mati misterius dengan kondisi yang sama, terdapat luka seperti bekas hisapan darah dan kondisi hewan ternak tercabik-cabik. Sejauh ini kami masih berupaya untuk mencari jejaknya dan mengetahui jenis binatang apa yang memangsanya. Tapi sampai saat ini belum bisa kami pastikan binatang apa yang memangsanya. Kejadian misterius ini telah dilaporkan ke pihak BKSDA dan aparat menyisir kawasan hutan di sekitar permukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan lapak di Pasar Sentral Pangkep, Sulawesi Selatan hangus terbakar. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.